Fakta di balik anti-Yahudi. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang penembakan yang terjadi di Bondi, di Sydney, Australia. Bapak Ibu, Anda tentu tahu bahwa Australia beda dengan Israel. Namun mengapa ada teroris yang menyasar acara orang Yahudi yang tinggalnya di Australia, bukan di Israel? Karena selama ini alasannya adalah tentang Palestina. Hamas, Jihad Islam, dan berbagai organisasi teror yang ada di Gaza melakukan serangan teror kepada orang Yahudi di Israel dengan alasan tanah Palestina dijajah. Tanah Palestina direbut oleh Israel. Namun dijajah sejak tahun berapa, direbut sejak tahun berapa, tidak pernah ada yang bisa mendefinisikan. Nah, mengapa orang Yahudi di Australia diteror, dibunuh? Orang Yahudi di Eropa, di Amerika, di banyak negara dibenci. Bahkan termasuk di negara kita di Indonesia. Banyak orang biasanya bilangnya begini, Bu Monik, saya tidak membenci orang Yahudi. Saya hanya tidak setuju dengan Sionisme. Sionisme itu adalah diaspora Yahudi dari seluruh dunia pulang kembali ke tanah Israel. Jadi orang Yahudi yang ada di negara-negara, mereka harus pulang kampung, kembali ke kampung halaman mereka yang asli, yakni di tanah perjanjian di Israel sekarang ini. Nah, jadi Bapak Ibu, jika orang Yahudi di seluruh dunia, termasuk di negara kita dibenci, artinya ada yang salah. Tentu salahnya bukan orang Yahudi yang salah, tapi yang membenci. Nah, saya ingin Bapak Ibu merenungkan, masuk akal gak sih kalau alasannya adalah kebencian terhadap Yahudi itu berkaitan dengan Israel? Karena masalahnya, contoh yang terakhir, kasus penembakan di Sydney, Australia. Kalau mau dibilang alasannya Israel, orang-orang Yahudi ini adalah warga negara Australia, bukan warga negara Israel. Lantas, kenapa dibunuh? Kenapa dibenci? Mengapa orang-orang Yahudi di negara-negara lain juga menjadi sasaran kebencian antisemitisme atau anti-Yahudi? Orang-orang anti-Yahudi yang ada di Amerika, di Eropa, biasanya akan berkata kepada orang-orang Yahudi, keluar dari negara ini. Artinya mereka menghendaki orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, di Amerika itu kembali ke Israel. Tapi anehnya orang-orang yang anti Israel, orang-orang Arab Palestina yang ada di negara-negara Timur Tengah, di negara Israel sendiri atau di Palestina sendiri, mereka selalu berkata bahwa orang Yahudi itu dari Eropa. Harusnya mereka kembali ke Eropa. Jadi ada dua pendapat yang saling bertentangan. Yang sudah tinggal di Amerika, yang sudah tinggal di Eropa, yang masih tinggal di Australia, itu dibenci meski mereka bukan warga negara Israel. Tapi yang orang Yahudi, yang warga negara Israel, mereka disuruh balik ke Eropa karena dianggap mereka datangnya dari Eropa, aslinya dari Eropa. Jadi Bapak Ibu semua, orang-orang yang anti-Yahudi, anti-Israel sebetulnya adalah orang-orang yang bingung.
Bingung karena apa? Mereka tidak memahami identitas orang Yahudi itu jelas. Seseorang dikatakan sebagai orang Yahudi adalah kalau dia berdarah Yahudi. Darah itu tidak bisa diubah. Lahir memang identitasnya Yahudi dengan sejumlah tradisi Yahudi. Agama orang Yahudi ya agama Yudaisme. Dan agama ini tidak mencari pengikut. Maka tidak ada yang namanya melakukan dakwah, melakukan misi untuk menyahudikan orang. Gak bisa. Karena itu agama suku. Hanya orang berdarah Yahudi yang punya atau beribadah atau menganut agama Yudaisme. Tentu saja jika ada yang mau pindah agama, it's okay, gak masalah. Mereka tentu diterima saja, boleh. Tapi tidak ada dakwah untuk mengyahudikan orang non-Yahudi. Nah, Israel itu adalah negaranya orang Yahudi. Satu-satunya negara Yahudi di dunia adalah Israel. Bangsa Israel adalah bangsanya orang Yahudi. Jadi, jelaskan, Sionisme itu adalah gerakan kembali pulang ke Sion. Sion nama lain dari Yerusalem. Jadi Sionisme adalah gerakan kembali ke Sion, ke Yerusalem. Nah Bapak Ibu, kebencian terhadap orang Yahudi jadi selalu ada. Alasannya bisa dibolak-balik. Bisa karena dibilang anti-Israel lah, demi Palestina lah, dan sebagainya. Namun sebetulnya akarnya tetap sama, yakni anti-Yahudi. Kenapa anti-Yahudi? Karena Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari orang Yahudi. Dan iblis tahu betul bahwa juru selamat harus datang dari bangsa Israel. Juru selamat satu-satunya hanya bisa dari orang Yahudi. Karena Tuhan mendesain sedemikian rupa. Yesus sendiri atau Yeshua sendiri berkata, keselamatan datang dari orang Yahudi. Bapak Ibu, gak usah heran jika iblis semakin kepanasan menjelang kedatangan Yesus, Yeshua yang kedua kali. Karena Alkitab bernubuat, Yeshua harus menjadi raja di bumi. Dan ketika Yeshua menjadi raja di bumi, maka iblis diikat selama 1000 tahun. Sebelum akhirnya ia dimasukkan ke lautan api. Sekarang ini adalah masa kasih karunia. Anda diberikan kasih karunia untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan yang menciptakan Anda di langit yang baru, bumi yang baru, di dalam kekekalan bersama Tuhan. Bukan bersama dengan iblis. Jadi pilihlah kehidupan, pilihlah keselamatan, bukan kebencian, bukan anti-Yahudi, bukan anti-Israel, bukan anti siapa-siapa. Antilah kepada kekerasan dan teror. Bapak Ibu, kita sudah betul-betul di akhir zaman. Karena itu pastikan Anda mempersiapkan diri Anda menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach menjadi raja di Yerusalem. Saya Monique Rakers. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak akan ada damai. Yang ada hanya damai palsu. Damai hanya bisa tanpa kekerasan dan teror. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai untuk Anda semua. Bapak Ibu, terima kasih Anda terus mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel dengan membeli merchandise dari YouTube Fakta Israel.